Berapa mereka mendapatkan gaji untuk fresh graduate-nya, Pak? Di antara 7 sampai 8 juta. Kalau itu berarti udah di atas UMR Jakarta. Sudah, Pak. Karena tapi kita ingat dia mendapat perumahan, mendapat kendaraan, kemudian mendapat tunjangan asisten rumah tangga, Luar biasa. mendapat tunjangan air minum mineral per bulan. Listrik tidak bayar. Jadi all in all bisa jadi mereka take home pay-nya itu bisa Ya 7 sampai 8. Nah, kita masih kekurangan duta-duta muda, anak-anak muda yang menjelaskan mengenai sisi positif dari sawit. Rekan sawit, selamat datang kembali pada Sawit Talk edisi yang ketiga. Pada edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan mahasiswa yang mendalami sawit. Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya pendapatan petani sawit itu jauh lebih tinggi daripada pendapatan petani tebu atau bahkan petani padi. Bahkan juga banyak penelitian yang mengatakan di beberapa tempat petani sawit itu pendapatannya jauh lebih besar daripada pendapatan pegawai negeri. Nah, untuk itu kita tidak heran bahwa ada sebuah universitas yang sudah sangat tua yang terus kebanjiran mahasiswa untuk belajar tentang sawit. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Dr. Insinyur Harsha Wardana, Master of Engineering, Rektor Institut Stiper Yogyakarta. Selamat datang, Pak. Ya, selamat. Ya, makasih, Pak. Iya, Pak Harsha, benar tidak, Pak, senyalemen bahwa petani sawit itu cuannya lebih banyak dibandingkan petani tebu dan yang lain? Nah, itu betul sekali, Pak. Betul ya, Pak? Ya, betul sekali. Kenapa demikian? Karena industri sawit itu adalah satu industri yang end to end, jadi dari hulu sampai hilirnya lengkap. Jadi artinya dia dijual dalam bentuk CPO, laku, crude palm oil, kemudian produk derivatifnya sangat banyak sekali. Mulai dari margarin, kemudian kosmetik, bahkan sampai bahan-bahan kimia yang sintetik bisa dibuat melalui sawit. Jadi sangat luar biasa. Sehingga ada sekian ratus produk derivatif dari sawit. Derivatif itu artinya turunan. Turunannya. Turunannya. Ya. Jadi berbeda dengan padi misalnya. Ya, kalau padi kan kemudian dikeringkan, digiling menjadi cuma beras gitu. Oh iya. Ya, belum ada derivatif produk dari beras. Itu hanya untuk makan. Tapi kalau sawit ini tidak. Juga kita lihat bahwa hampir 50% produk yang mengandung minyak nabati atau vegetable oil itu 50% dipasok dari sawit. Jadi oleh karena kenapa demikian pengaruhnya besarnya sawit di dunia. Sehingga maka tidak heran maka terjadilah beberapa upaya dari pihak luar negeri untuk melakukan black campaign tentang sawit karena kaitannya dengan sisi ekonomi. Sampai black campaign, Pak. Jadi karena banyak turunannya tadi itu memberikan efek positif terhadap pendapatan petani sawit. Sebenarnya begitu. Ya, karena dapat dikatakan kita memiliki 16 juta lahan sawit. Itu 43% dimiliki oleh petani. Ya. Dan yang terlibat di situ jutaan petani yang juga ikut baik itu di dalam suatu kelompok petani atau dia usaha sendiri atau bahkan dia petani atau orang yang bekerja di perusahaan sebagai plasma atau sebagai karyawan. Jadi menjadi satu tempat untuk kerja lah. Jadi suatu tempat kesempatan untuk kerja untuk Indonesia itu orang-orang di pelosok khususnya. Ya, kami dapat informasi bahwa begitu banyak orang bekerja pada industri sawit, baik itu di kebun maupun di perusahaan, yang jumlahnya konon kisaran 18 juta. Jadi sekitar 18 juta warga kita, saudara kita itu bekerja di sawit. Dan rata-rata lebih makmur daripada pegawai negeri. Betul. Karena dapat dikatakan sawit ini kan dibutuhkan ya, baik itu dari sisi sebagai untuk pangan, bahan pakan juga. Ada hasil sami yang sebagai pakan untuk ternak dan juga untuk industri-industri yang lain. Maka oleh karena dapat dikatakan kebutuhan sawit dunia itu relatif stabil dan bahkan meningkat. Jadi oleh karena itu kenapa suatu industri dan bisnis sawit itu dapat dikatakan sekarang dan ke depan itu tidak akan pernah mati gitu. Iya, justru itu
menyebabkan banyak anak-anak petani sawit yang menyekolahkan anaknya untuk belajar sawit. Betul, betul. Ya, gitu Pak betul, ya. Betul, ya. Ya. Artinya kalau belajar ya khusus untuk perkebunan tentang sawit begitu. Ya, jadi agak berbeda dengan fakultas pertanian yang lain. Fakultas di kita di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta memang membuka minat sawit. Artinya anak yang ke sana memang bertujuan untuk nanti bekerja di perkebunan sawit atau di industri sawit. Ya. Kasih tahu saya berapa persen dari mahasiswa Bapak itu yang belajar sawit dan berapa yang tidak belajar sawit? Nah, kalau kita bicara total sekarang student body kita, jumlah mahasiswa kita 4.500. 4.500. Karena hanya terdiri 3 fakultas saja. Ya. Dengan 5 program studi, itu kira-kira 60% belajar sawit, Pak. Oh, jadi mayoritas Pak ya? Mayoritas. Sekarang, dan itu pun masih dirasa masih kurang. Karena mengingat bahwa kita tiap tahun mengirim anak-anak itu 500-600 orang per tahun ke perusahaan-perusahaan untuk ikut magang, itu pun masih kurang. Artinya banyak perusahaan yang merasa, kenapa saya tidak dikirimi mahasiswa magang. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah bahwa selama ini kita hampir tiap bulan atau tiap minggu itu ada perusahaan yang rekrut mahasiswa yang nanti akan bekerja di sawit. Nah, kemudian mereka memahami bahwa bekerja di perkebunan sawit itu berbeda dengan bekerja di pertanian secara umum. Karena dia harus memiliki kultur kebun, Pak. Kultur kebun itu artinya itu yang dikelola adalah sangat luas, kemudian dia juga harus memiliki anak buah, dan juga kita mengerti bahwa daerahnya pasti daerah yang sangat jauh dari perkotaan dan fasilitas modern. Pak, itu anak-anak yang belajar di Institut Stiper Yogyakarta itu rata-rata saya pikir orang-orang luar Jawa. Betul, 70% itu dari luar Jawa. Ya karena tradisi perkebunan di awal dulu zaman Belanda kan dari Sumatera, Pak. Iya. Ya, terus kemudian merembet ke Jawa. Nah, memang dari luar Jawa. Nah, yang di Jawa tertarik karena biasanya keluarga atau kakak, adik atau paman atau saudara itu ada yang bekerja di sawit, dan mereka melihat bahwa bekerja di sawit itu sangat mudah untuk mencari pekerjaan, Pak. Tidak ada halangan bagi yang memang punya keinginan untuk bekerja di sawit. Hanya orang yang tidak mau saja yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sawit. Jadi kalau begitu begini Pak, banyak orang itu yang sebetulnya tidak punya pengetahuan cukup sehingga tidak mau belajar sawit. Nah, betul, mungkin mereka tidak memiliki latar belakang yang pertama, kedua tidak mendapatkan gambaran secara jelas sebenarnya industri dan bisnis sawit di Indonesia seperti apa. Baik dari struktur industrinya atau kontribusinya ke negara. Kita melihat bahwa tahun kemarin saja ya hampir 300 sampai 600 triliun devisa negara itu disumbang sawit. Itu yang sangat luar biasa sekali. Artinya saya ingin menggarisbawahi bahwa lulusan dari tempat Bapak yang 60% tadi belajar sawit itu nyaris tidak ada yang menganggur dong. Ya, tidak ada. Karena pada umumnya yang beberapa anak itu juga perusahaan sudah mulai melakukan rekrutmen pada waktu magang. Jadi diharapkan setelah magang, setelah mereka tandai bahwa memang anak ini sangat cocok dengan budaya perusahaan tersebut, diharapkan mereka kembali tanpa tes. Nah, banyak yang seperti itu. Jadi sebelum lulus banyak yang belajar di tempat Bapak itu sudah diinden perusahaan. Ya, melalui proses magang. Jadi pada waktu magang dia anaknya bagus, kinerjanya, kemudian ya boleh kamu nanti kembali ke perusahaan tanpa harus lagi. Boleh tahu Pak, yang diinden kemudian diambil itu kisaran rata-rata berapa mereka mendapatkan gaji untuk fresh graduate-nya Pak? Di antara 7 sampai 8 juta. Kalau itu berarti udah di atas UMR Jakarta. Sudah ya? Pak, karena tapi kita ingat dia mendapat perumahan, mendapat kendaraan, kemudian mendapat tunjangan asisten rumah tangga, luar biasa. Mendapat tunjangan air minum mineral per bulan. Listrik tidak bayar. Jadi all in all bisa jadi mereka take home pay-nya itu bisa 7 sampai 8. 7 sampai 8. Iya. Waduh, luar biasa. Jadi ini memang betul bahwa mereka itu sebetulnya tenaga-tenaga yang sangat dibutuhkan gitu Pak. Betul sekali, karena yang kita alami sekarang di Institut Pertanian Stiper Yogyakarta atau Instiper itu hampir tiap minggu ada rekrutmen Pak. Ada rekrutmen, sehingga kadang-kadang kita juga melihat bahwa kalau ada 2 perusahaan satu hari itu rekrutmen, kadang-kadang satu tidak mendapatkan calon
mahasiswa yang akan direkrut. Karena oleh karena itu kita sarankan selalu berbeda hari atau berbeda minggu. Pak, ngomong-ngomong, ketika institusi pendidikan itu sangat diminati, apakah Bapak juga mematok yang namanya uang kuliah itu tinggi, Pak? Saya kira kalau di kita itu uang kuliah kita SPP itu 6 juta. Per semester? Ya, per semester. Relatif dapat dikatakan tidak mahal. Uang masuk, Pak? Uang masuk paling sumbangan Tridharma itu yang STD hanya 15 juta. Dan juga perlu Bapak ketahui bahwa di kita itu dari sejumlah 4.500, 33% adalah beasiswa, Pak. Oke. Ya, pertama beasiswa dari pemerintah melalui BPKS, kemudian ada beasiswa melalui Kementerian Pendidikan, dan beasiswa dari perusahaan. Ya. Wah, kalau gitu sebetulnya sangat menjanjikan ya, Pak. Betul sekali, Pak. Karena sebenarnya perusahaan itu mereka melihat bahwa sumber daya manusia ke depan ini menjadi sangat penting sekali. Dengan mulai datangnya teknologi maju, maka mau tidak mau juga sumber daya manusia juga harus di-upgrade. Ada berapa perguruan tinggi yang semacam Institut Pertanian STIPER ini di Indonesia? Mungkin kalau yang secara tradisional sudah menggunakan perkebunan mungkin hanya sekitar 4-5. Tetapi sekarang karena adanya beasiswa BPKS berkembang menjadi sekitar 23. Itu yang follower baru-baru mulai masuk ke bidang sawit. Termasuk ada di Bekasi saya dengar. Ya begitu, itu memang dulu belum ada. Ya, karena kita sudah sejak 1958 kita sudah masuk perkebunan. Sebenarnya nama kita dulu Setengah Tinggi Perkebunan. Tetapi kita mau jadikan Institut Perkebunan STIPER tidak boleh karena tidak boleh memakai kata perkebunan, harus memakai kata pertanian. Jadi dasar kita memang fokus hanya pada perkebunan kehutanan. Pak, kalau Bapak sebagai pionir institut ini sebagai pionir gitu, sudah sangat terkenal, boleh dibilang tidak ada lawannya. Apakah kemudian ini menjadikan institut ini kurang berkembang? Tidak juga, Pak. Karena sebenarnya perkembangan dari suatu bisnis ya, termasuk sawit itu sangat juga tergantung pada kebutuhan di lapangan. Kita melihat bahwa aspek pangan ya dan aspek non pangan ini terus berkembang dengan pertumbuhan manusia, dan juga saya kira dengan mulai tumbuhnya hilirisasi produk-produk bermacam itu tidak akan ada matinya produk tersebut. Nah, sehingga walaupun kita sudah lama dan ada di situ, kita melihat banyak prospek-prospek baru, banyak pengembangan yang baru, banyak inovasi baru, teknologi baru yang akan dikembangkan, dan ini akan memacu teknologi di hilirnya, Pak. Bagaimana Bapak catch up dengan perkembangan kebutuhan ataupun perkembangan hilirisasi itu, Pak? Baik, jadi memang kita di Institut Pertanian STIPER Yogyakarta, STIPER, kita ada kurikulum kan, tapi ada ekstrakurikuler yang diikuti mahasiswa, tapi ada kita sebut kokurikuler. Nah, kokurikuler ini kita sebut dengan akademi. Nah, ini dalam rangka untuk meng-catch up teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan di hulu sama hilirnya. Contoh Artificial Intelligence Academy, Robotic Academy, Internet of Things Academy, kemudian Mechanical Electrical Academy. Itu semua kita jadikan satu di akademi dalam rangka untuk selalu bisa memberi mahasiswa kompetensi terkini atau mutakhir dari teknologi tersebut. Karena kita tahu bahwa kurikulum kan baru bisa berubah setelah 5 tahun. Sedangkan teknologi bisa berubah dari pagi, sore bisa berubah, 2 hari, 3 hari juga berubah. Nah, itu kita mencoba mengupdate teknologi, khususnya juga hilir yang membutuhkan juga teknologi tinggi, dengan melalui melengkapi kompetensi anak-anak ini melalui akademi-akademi yang kita dirikan. Saya mau tanya tentang perkembangan yang ada itu kaitannya dengan AI. Bapak barusan nyebut AI. AI apa yang kira-kira paling mutakhir yang Bapak perkenalkan kepada mahasiswa dalam rangka catch up terhadap perkembangan yang ada? Nah, salah satu proses bisnis di industri kelapa sawit adalah bagaimana buah yang sudah dipetik, diturunkan dari pohon itu kemudian digrading. Digrading. Artinya digrading ada yang menjadi 3 kategori, 5 kategori. Jadi ada matang, ya, setengah matang, kurang matang, atau busuk, atau mentah. Nah, itu selama ini dilakukan oleh manusia. Dan kita melihat bahwa manusia ini sangat tergantung daripada si orang tersebut.
Ya, apakah dia seseorang yang sudah pengalaman atau bahkan sudah pengalaman, akan terjadi suatu perbedaan pandangan. Nah, artificial intelligence di dalam rangka untuk membedakan tingkat kematangan buah sawit yang akan diolah di pabrik itu menjadi kunci di dalam bisnis proses di dalam industri dan bisnis sawit. Bapak ingin mengatakan bahwa penyortiran melalui AI itu jauh lebih lebih sahih dibandingkan lebih sahih dan lebih valid dan ya. lebih adil ya. Jadi tidak ada perbedaan pandangan antara yang di lapangan maupun yang di pabrik. Ya, di lapangan bilang ini matang, di pabrik juga bilang matang kalau itu melalui satu sistem AI. Saya dengar juga AI itu misalnya bisa untuk melihat dari jarak jauh, melihat tandan sawit itu sudah layak dipetik atau tidak Bisa gitu juga. ya. Menghitung juga bisa. Menghitung juga bisa. Dan itu juga diajarkan di tempat Bapak. Diajarkan melalui akademi yang disebut dengan Artificial Intelligence Academy. Nah, itu yang kita melihat keren bahwa sekali. Ya artinya tidak bisa dikecap dengan satu kurikulum, karena kurikulum sekali dipatok atau distandarkan kan 5 tahun baru boleh direvisi. Nah, melalui kompetensi yang kita sebut co-curricular ini, anak-anak mendapatkan teknologi terbaru. Karena bisa saja berubah dan itu tidak terikat secara legal dengan Kementerian Pendidikan, karena kalau kurikulum harus dilaporkan tiap 5 tahun sekali dan hanya boleh direvisi setiap 5 tahun sekali. Bapak pernah nggak melakukan semacam survei kepada pengguna alumni Bapak, misalnya kepada korporasi atau kepada siapapun juga tentang kemampuan alumni itu dalam meng-catch up perkembangan teknologi sawit yang ada? Ya. Kita ketahui bahwa kita sudah lama, ya kita sudah banyak mendapatkan lesson learn dari perkebunan yang non sawit. Jadi oleh karena itu kita bisa memahami bahwa sawit yang sekarang dan 5 tahun 10 tahun akan membutuhkan itu. Maka kita selalu membekali anak kita sebelum lulus dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu, termasuk bahkan bahasa Inggris, Pak. Karena kalau bagaimanapun perusahaan yang sudah terbuka pasti akan banyak berhubungan dengan luar negeri. Nah, kita juga membekali tersebut. Nah, dan dari lulusan yang kita lihat, mereka cukup fleksibel, cukup mampu. Karena kita sudah membekali mereka bahwa apa yang Anda pelajari hari ini, 5 tahun belum tentu terpakai. Atau mungkin sudah kita. Oleh karena itu, kita melengkapi dengan kemampuan dia untuk beradaptasi dan belajar sepanjang hayat. Itu yang penting, Pak. Berdasarkan pengalaman kita dalam mengelola sumber daya manusia di perkebunan, Pak. Mungkin Bapak pernah dengar komplain-komplain terhadap alumni 1-2 begitu, Pak? Ya pasti ada, Pak, khususnya generasi-generasi Z, milenial. Nah, milenial ini tidak terjadi di kita, walaupun memang ada efeknya. Tetapi kita ketahui bahwa yang saya katakan, kita ada 4.500, 60%-nya itu sawit. Jadi pada waktu dia masuk ke perguruan tinggi kita, Institut Pertanian seperti Yogyakarta, paham dia mau bekerja di sawit, bukan bekerja di tempat lain. Beda dengan mungkin Fakultas Pertanian yang terbuka. Dia waktu masuk nggak tahu nih, setelah lulus mau kemana. Nah itu bedanya, Pak. Nah kita memang memperkuat juga dari sisi budaya. Maka kenapa tidak banyak perguruan tinggi yang bisa menanamkan budaya atau kultur perkebunan ke anak-anak mereka. Itu. Nah, anak-anak muda sekarang yang baru kan juga banyak yang masuk ke sawit. Secara fisiologi dia sudah siap, Pak. Kalau seandainya tidak ada internet, tidak ada sinyal, dia sudah paham karena memang dia banyak yang berasal dari daerah-daerah sekitar perkebunan, Pak. Saya dengar banyak juga tuh mahasiswa sekarang itu ketika keluar itu pengennya kerja yang bersih-bersih, Pak. Artinya bekerja di kantoran, kemudian bekerja di pabrik sawit. Tapi kemudian ada sebagian mereka yang enggan menjadi petani dalam arti yang sebenarnya gitu. Bagaimana mengatasi ini, Pak? Itu tergantung dari input mahasiswa, Pak. Jadi ada mahasiswa yang punya keinginan bekerja di perusahaan, tapi tetap dia mau bekerja di kebun, Pak. Ya, atau bekerja di pabrik. Tapi ada juga memang asal usulnya dia memang dari keluarga petani. Nah, ada beberapa yang menarik pendapat mereka, Pak. Saya tidak mau bekerja di perusahaan, Pak. Saya mau kembali membangun sawit di keluarga saya. Banyak yang seperti itu. Tapi ada juga yang anak petani pengennya kerja di perusahaan, tidak mau kerja di pertanian lagi. Ada juga Ada juga, tapi itu dapat dikatakan relatif kecil. Nah, beberapa yang seperti itu memang pada awalnya dia mungkin bukan berasal dari lingkungan perkebunan. Tetapi yang kita harus syukuri bahwa 70% dari mahasiswa kita itu memang berasal dari lingkungan perkebunan, Pak. Itu kunci. Karena bagaimanapun kita mendidik,
dengan tidak mengetahui asal-usul atau latar belakang anak itu pasti tidak mungkin berhasil. Jadi agak susah juga ya kalau kemudian mahasiswa Bapak itu rata-rata orang Jawa gitu, susah juga Pak ya? Ada yang Jawa itu karena dia mendengar kesuksesan keluarga dia di bidang sawit. Ada juga Jawa, Pak. Artinya kalau semuanya Jawa nggak punya kultur apa tuh namanya, apa tuh namanya sawit Kak. Tapi ada juga yang dari Jakarta, dari Jogja, dari daerah Jawa Tengah yang masuk ke sawit karena dia melihat pamannya, kakaknya, itu keluarga yang lain jauh ada yang sukses, maka dia waktu kita tanya kenapa kamu sawit, karena itu atas saran dari keluarga saya. Tapi Bapak tidak pernah mendengar bahwa mahasiswa Bapak itu begitu lulus setelah sekian tahun keleleran misalnya gitu, nggak pernah ya Pak ya? Itu adalah orang-orang yang mungkin dapat dikatakan awalnya waktu masuk ada juga 1-2 Pak. Tidak sadar bahwa mereka akan bekerja di kebun. Tapi secara garis besar karena mereka udah tahu bahwa mereka akan di perkebunan, karena kita perkebunan bukan pertanian umum ya. Kita tidak belajar secara khusus padi, menanam kacang, jagung tidak Pak. Tapi ke komunitas perkebunan sehingga mereka tahu bahwa setelah lulus mereka akan bekerja di perkebunan. Nah, kalau hal seperti itu mungkin dia akan putus di tengah jalan, mungkin itu Pak. Tapi secara garis besar mungkin dapat dikatakan 80-90% mereka sudah tahu bahwa mereka akan bekerja di perkebunan. Kalau enggak, tidak akan masuk ke Instiper Pak. Pak, sekarang kita bicara tentang ini Pak, persaingan antar negara. Indonesia kan penghasil sawit terbesar di dunia, tapi negara jiran kita itu penghasil nomor 2 di dunia. Artinya kita bersaing dengan Malaysia. Dalam beberapa hal saya membaca bahwa pertanian perkebunan sawit mereka itu lebih baik dari perkebunan kita ya. Menurut Bapak bagaimana itu Pak? Ya, saya kira ada benarnya juga Pak. Ada benarnya ya. Di Malaysia itu kan ada satu kelembagaan yang disebut dengan MPOB, Malaysian Oil Palm Board itu ya. Itu kan memang dia mengakomodir ya kebijakan, kemudian hal-hal yang bersifat teknologi untuk membantu industri dan bisnis kelapa sawit di Malaysia. Mereka lebih dulu. Nah, kita ini belakangan. Walaupun sebenarnya secara luasan gitu jauh lebih luas Pak. Ya, nah ini yang memang kita harus kejar, termasuk yang aktivitas dari pemuda untuk mengedukasi ya petani-petani sawit untuk bisa menjalankan good agricultural practices. Nah, itu yang saya kira apa yang tadi pernah saya ceritakan bahwa kita di Institut Pertanian Jogja membentuk Asian Palm Oil Student Association itu karena melihat bahwa mereka pemuda di Malaysia ini lebih aktif untuk mengedukasi masyarakat bahwa sawit itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan bagus untuk negara tersebut. Nah ini yang masih kurang Pak. Bapak bergerak di institusi pendidikan yang tentu ada kaitannya dengan produk-produk hilirisasi sawit. Dan kalau kita lihat informasi yang saya punya bahwa produk hilirisasi sawit di Malaysia itu jumlahnya lebih baik atau lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Artinya penelitian mereka lebih bagus dan lain sebagainya. Dan ini kan pasti ada backbone-nya, lembaga riset, tapi juga mungkin universitas. Bagaimana Bapak melihat ke depan untuk bisa, let's say, bersaing atau bahkan mungkin menyalip Malaysia? Memang kita harus melakukan itu karena sebenarnya secara land bank ya, secara luasan area itu kita yang paling besar. Dan sebenarnya kita menjadi potensi yang paling besar. Nah, bagaimana kita bisa menyusun satu rencana ke depan agar kita bisa menyalip Malaysia di bidang produktivitas, efisiensi, dan juga teknologi adalah kebijakan dan juga bantuan dari semua pihak, keterlibatan pemerintah, stakeholder yang lain, perusahaan, rakyat, dan juga universitas untuk mau berkonsentrasi pada komoditas yang sangat strategis ini Pak. Nah ini yang belum ada di Indonesia. Jadi maksud Bapak kita harus punya roadmap ya? Ya, kita punya roadmap yang jelas untuk mengejar ketertinggalan kita itu Pak ya? Dan roadmap itu dilakukan secara sinergis oleh semua stakeholder. Ya, jadi satu kata satu perbuatan lah Pak. Nah ini sekarang kan masih masing-masing bekerja secara terpisah Pak. Secara ini piecemeal. Itu yang terjadi sekarang. Dewi-dewi gitu ya. Oke Pak, mungkin yang agak terakhir Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak.
Bapak sebagai pendidik pasti juga punya concern yang sama ya, tentang black campaign terhadap yang namanya kelapa sawit, terutama yang dilakukan oleh Uni Eropa ya. Semua pihak sudah bekerja dengan keras, diplomasi juga, mesin diplomasi juga berjalan dengan keras gitu ya. Cuman kita tidak tahu EUDR nih akhir tahun ini jadi diterapkan atau tidak. Tapi pertanyaan saya bukan di situ, Pak. Pertanyaan saya adalah bahwa black campaign yang dilakukan oleh Uni Eropa ini kadangkala seperti sebuah genderang pihak lain yang kita ikuti tariannya. Anak-anak kita juga ikut-ikutan gitu, Pak. Nah, bagaimana Bapak dari institusi pendidikan mencoba untuk merubah mindset itu sehingga orang lebih pro sawit? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, merubah mindset orang kita sendiri. Di anak-anak muda kita sendiri, di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah menengah dan dasar, itu harus kita edukasi bahwa sawit itu tidak seperti yang digambarkan oleh negara-negara yang menjalankan black campaign tersebut. Itu yang pertama. Ini yang juga masih kurang, Pak. Jadi kita setiap hari konsumsi minyak sawit, tapi tidak tahu sebenarnya minyak sawit itu bedanya dengan minyak yang lain seperti apa. Apakah lebih sehat atau kalau lebih tidak sehat. Itu harus ada riset yang mendukung dan juga edukasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah mindset dari luar negeri. Nah, kita masih kekurangan duta-duta muda, anak-anak muda yang menjelaskan mengenai sisi positif dari sawit. Nah, ini yang kita harus terus dorong agar anak-anak kita mampu berkomunikasi dan juga melakukan campaign kepada negara-negara di luar Indonesia bahwa sawit ini juga memiliki aspek positif. Setiap hal pasti ada negatif, tapi kita harus timbang-timbang posisinya lebih besar atau lebih sedikit. Itu yang saya kira kita harus fair di dalam hal tersebut, Pak. Ya. Banyak yang tidak paham, Pak, bahwa yang namanya sawit itu menghidupi sekitar 18 juta saudara kita. Kita tiba-tiba ada juga yang against terhadap sawit segala. Padahal itu sebetulnya tanaman itu kan tanaman yang netral dan terbukti tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Jadi saya kira memang perlu public awareness campaign tadi, Pak. Kampanye penyadaran publik tentang itu ya. Ya memang saya kira mereka tidak menyadari bahwa sawit ini memiliki peranan ekonomi ya. Jadi artinya di dalam mengentas kemiskinan dan juga memberi kesempatan kerja kepada wanita dan pria. Ini masih belum difahami. Yang kemudian yang kedua adalah secara ekonomi nasional. Kita pada waktu masa COVID kemarin itu sumbangan sawit sangat luar biasa. Penyelamat ekonomi nasional. Iya betul. 300-400 triliun. Nah, ini yang tidak disadari. Iya. Ya, tidak disadari ya antara disayang dan dibenci. Ya, ini kadang-kadang yang kita harus bisa menjelaskan sebenarnya yang dibenci itu tidak seperti yang mereka persepsikan selama ini loh, Pak. Kadang membenci kadang juga tidak tahu aja, Pak. Artinya tidak punya pengetahuan yang cukup akhirnya membenci kan. Ya saya kira menjadi kewajiban kita semuanya untuk sharing pengetahuan tentang sawit ini kepada siapapun juga. Karena meskipun ini adalah tanaman bukan berasal dari tempat kita, tapi dapat berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perekonomian nasional. Sebagai tambahan Pak Haji ini, jadi saya kira kita belum banyak yang tahu bahwa produktivitas sawit itu 6 kali sampai 10 kali lipat dari minyak nabati yang lain. Iya. Jadi seandainya mereka mengatakan bahwa negara luar itu mengatakan tutup saja sawit, mereka harus membuka 6-10 kali luasan yang sama untuk minyak nabati yang lain. Apakah itu matahari atau minyak dari kacang atau minyak yang rapeseed dan lain-lain. Jadi itu yang mereka tidak sadari bahwa di sisi lain apa yang mereka lakukan itu sebenarnya ya tidak masuk akal gitu loh, Pak. Jadi saya kira itu yang harus kita sadari dan itulah yang menyebabkan kenapa secara harga kita lebih kompetitif. Itu, Pak. Pak, terakhir sekarang ini harga sawit kayaknya naik, Pak. Naik turun berdasarkan pasar dunia, tapi relatif ya dapat dikatakan tidak pernah turun sebagaimana komoditas yang lain, Pak. Artinya bahwa petani itu cuannya juga tetap tetap. Ya. Hanya kadang-kadang lebih banyak, lebih dikit. Ya. Tinggal atur saja keuangan dia, itu, Pak. Baik, Pak Rektor, terima kasih sama-sama, atas Pak. kunjungannya. Mudah-mudahan ini didengarkan banyak orang sehingga orang tercerahkan. Rekan sawit,
barusan kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Rektor. Jadi pengen kuliah di mana? Di pertanian atau di Institut Pertanian Stiver? Andalah yang menentukan masa depan Anda. Terima kasih Pak, sehat selalu Pak. Sama-sama Pak, ya sama-sama ya.